Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Van Gobel dari kelas 1E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dosen pengampu Bapak Dr. Chandra Chuga, SPD MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan nilai-nilai korupsi. Apa itu korupsi? Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri setiap individu, yaitu sifat tamak dan rakus manusia. Seseorang mempunyai hasrat untuk memperkaya diri dan tidak merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif, di mana membelanjakan sesuatu secara berlebihan sehingga pengeluaran lebih besar dari pendapatannya, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak baik untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Lemahnya moral seseorang cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri setiap individu, yaitu lemahnya kepemimpinan, lemahnya rasa etis dan ilmu agama, rendahnya kualitas pendidikan, dan penegakan hukum yang lemah. Dampak dari korupsi yaitu meningkatnya hutang negara, pertumbuhan ekonomi dan investasi semakin lemah, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi ada 4, yaitu yang pertama ada prinsip akuntabilitas, yang artinya kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, yang dimana mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan. Prinsip yang kedua, prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kewajaran, prinsip untuk mencegah terjadinya manipulasi. Selanjutnya, prinsip yang terakhir, prinsip kontrol kebijakan, yaitu upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi ada 2, yaitu represif dan preventif. Represif yaitu pembentukan Badan Komisi Anti Korupsi, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukum koruptor besar, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Selanjutnya, upaya preventif. Upaya preventif yaitu yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi politik, dan asosiasi bisnis, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.